Shalom saudara yang terkasih dalam kasih Kristus. Refleksi Gema pada hari ini terambil dalam Yesaya pasal 23. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu dan kami mengucap syukur kalau kami dapat kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menguasai setiap kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Saya akan membacakan Yesaya pasal 23 ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Mengungsilah ke Tarsis, merataplah hai penduduk tanah pesisir. Inikah kotamu yang bersukaria yang asalnya dari zaman purbakala? Bukankah langkahnya telah membawanya ke tempat yang jauh untuk menetap di sana? Siapakah yang memutuskan ini atas Tirus si penganugerah mahkota, yang saudagar-saudagarnya pembesar dan pedagang-pedagangnya orang mulia di bumi? Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk memistakan kesombongan segala yang semarak, untuk merendahkan semua orang mulia di bumi. Saudara, Yesaya 23 ini adalah rangkaian ucapan ilahi yang ditujukan kepada Yerusalem dan juga kepada bangsa-bangsa sekitar Israel, saudara. Dan di pasal 23 inilah ucapan ilahi ditujukan kepada Tirus dan Sidon. Dan ini merupakan berita penghukuman atas mereka yang telah bersikap sombong di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang membuat mereka menjadi sombong? Mereka sombong karena kesuksesan, kemakmuran yang telah mereka dapatkan, saudara. Dan sebagaimana kita tahu, saudara, Tirus itu sangat terkenal sebagai bangsa yang kuat dengan maritimnya, lengkap dengan kapal-kapal dan pelabuhan yang sekaligus, saudara, menjadi satu pusat perdagangan yang sangat strategis menghubungkan antara 3 wilayah di Asia, Afrika, dan juga di Eropa. Dan bahkan, saudara, Alkitab juga pernah mencatat bahwa Raja Tirus, yaitu Raja Hiram, dia pernah mengirimkan kayu aras, tukang kayu, dan tukang batu untuk membantu pembangunan istana Daud, saudara. Tapi juga ketika dilakukan pembangunan bait suci pada zaman Raja Salomo. Sedangkan Sidon, saudara, juga merupakan satu kota pelabuhan yang tidak jauh dari Tirus, dan jadi sebuah kota pelabuhan yang cukup makmur di pesisir wilayah Kanaan. Tapi sayangnya, saudara, dalam segala kelimpahan dan segala kemakmuran mereka, baik Tirus maupun Sidon justru menjadi bangsa yang menyombongkan diri di hadapan. Saudara, lewat ucapan ilahi inilah kedua kota ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa benteng-benteng pertahanan mereka, galangan-galangan tempat berlakunya kapal mereka, beserta dengan kapal-kapal dari Tirus itu akan dihancurkan. Saudara melihat dari ayat 10 hingga ayat ke-14, saudara. Bahkan, saudara, Tirus juga akan diserahkan kepada negeri-negeri di gurun-gurun untuk dihancurkan juga. Maka tidak ada yang tersisa dari kota-kota ini sebenarnya. Akan tetapi, saudara, kita bisa tahu bahwa Allah kemudian menyediakan pemulihan bagi mereka setelah mereka melewati masa yang ditentukan, yaitu 70 tahun. So itulah sebabnya melalui nubuat ini Alkitab ingin mengajarkan bagi setiap kita sebagai orang-orang percaya bahwa kesombongan manusia itu akan menghancurkan hidup manusia itu sendiri. Seorang C.S. Lewis pernah berkata bahwa kesombongan itu pada hakikatnya bersifat kompetitif. Dan dia kemudian melanjutkan, saudara, dengan menjelaskan maksudnya. Kesombongan itu tidak pernah merasa senang karena memiliki sesuatu saja. Tetapi kesombongan itu akan senang jika ia memiliki sesuatu yang melebihi apa yang dimiliki oleh orang yang ada di sebelahnya. Jadi, saudara, kesombongan itu memerlukan orang lain sebagai kompetitornya, orang lain sebagai pesaingnya yang dianggap ada di bawahnya. Maka, saudara, ketika engkau mulai membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, oleh karena engkau kaya, engkau makmur, engkau pandai, engkau cakap, engkau hebat, apapun itu, saudara, maka berhati-hatilah. Karena ketika engkau membandingkan dirimu dan merasa dirimu lebih hebat dari orang lain, maka kesombongan itu sudah muncul dalam hidupmu. Dan kesombongan itu seperti penyakit kanker, saudara.
yang perlahan-lahan akan menggerogoti hidupmu dan bahkan akan menghancurkan hidupmu. Terlebih lagi saudara, kita itu adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Terkadang seringkali kita menganggap diri kita itu lebih rohani dari orang lain, dan kita merasa sudah cukup rohani kalau kita sudah bisa mengikuti saat teduh, bahkan juga bisa mengikuti refleksi gema setiap hari dengan rutinnya, dia tidak terlewatkan saudara, dan menganggap diri kita itu sangat-sangat rohani dalam kehidupan setiap kita. Dan kemudian ketika kita membandingkan dengan orang Kristen lainnya yang mereka mungkin bolong-bolong saat teduh, mereka mungkin lupa berdoa dan apapun itu saudara, maka ingatlah saudara, barangkali kesombongan rohani itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Saudara, seorang James Bryan Smith saudara mengatakan dengan tegas bahwa kesombongan adalah racun bagi orang-orang salah. Justru saudara, kesombongan itu paling kerap menghinggapi orang-orang yang berusaha hidup saleh. Orang-orang yang berusaha hidupnya rohani dan melayani Tuhan saudara. Bahkan ditegaskan oleh seorang bapak gereja, John Cassian, dan dia mengatakan bahwa mereka yang tidak bergumul dengan kedagingan adalah mereka yang rentan dengan kesombongan. Maka perasaan tidak bergumul dengan kedagingan membawa seorang justru masuk dalam perasaan lebih baik dari orang lain, saudara. Dan kehidupan rohani yang merasa lebih hebat dengan orang lain. Pelayanan yang lebih penting dari orang lain. Dan sadar maupun tidak, maka sebenarnya kita sedang meminum racun kesombongan itu. Itu sebabnya maka kita perlu berhati-hati. Jangan biarkan kesombongan itu kemudian menghancurkan hidup dan kerohanian setiap kita. Mari saudara kita sama-sama kembali bersatu hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ketika kami diberikan kesempatan kembali merenungkan kehidupan kami. Seringkali oleh karena kami merasakan ada begitu banyak kehebatan dan kepintaran yang kami terima daripada Tuhan, itu membawa kami kemudian menyombongkan hidup kami dan menyombongkan seluruh apa yang kami miliki ini. Padahal sebenarnya semua itu berasal dari Tuhan dan tidak ada satu hal yang dapat kami sombongkan dengan apa yang kami miliki ini. Dan itu membawa kehancuran dalam kehidupan begitu banyak orang Kristen. Tuhan tolong setiap kami agar kami sungguh mewaspadai akan bahaya kesombongan ini, sehingga kami tidak terjatuh dalam perangkap akan dosa ini. Tapi kami sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin dapat mewaspadai akan bahaya-bahaya dosa ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.